Terima kasih kepada seluruh media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kami dari Ombudsman Indonesia menerima sesuai dengan permohonan Pak Tom Lembong dan kuasa hukumnya untuk melakukan audiensi dalam rangka menyampaikan keluhan tentang dugaan adanya maladministrasi dalam proses audit BPKP terkait proses audit yang kemudian juga menimbulkan kerugian bagi pelapor dalam hal ini Pak Tom Lembong yang berdampak pada proses terjadinya proses peradilan di pengadilan negeri Jakarta. Karena itulah kami dalam proses audiensi tadi mendalami apakah hal-hal yang bisa menjadi kewenangan ombudsman tentu akan kita tindak lanjuti. Jadi pada tahap ini tentu kami masih di dalam tahap untuk menilai apakah dugaan laporan dari Pak Tom Lembong dan kuasa hukumnya itu akan menjadi kewenangan ombudsman atau tidak, dan itu akan dilakukan verifikasi oleh tim pengaduan masyarakat untuk menilai apakah syarat-syarat formil dan materialnya dipenuhi sehingga ombudsman bisa melakukan proses pemeriksaan. Kami belum mengambil keputusan karena itu tentu akan melalui mekanisme di ombudsman, yaitu keputusan rapat pimpinan ombudsman untuk menetapkan apakah pengaduan Pak Tom Lembong itu termasuk ranah kewenangan ombudsman atau tidak, dan setelah itu nanti tim pleno akan menetapkan tim pemeriksaan dari keluhan tentang dugaan adanya maladministrasi. Itu tadi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Tom Lembong dan kuasanya, dan kami telah mendengar apa yang menjadi harapan dan keluhan dari Pak Tom Lembong di dalam menyampaikan aduannya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih sekali Pak Ketua. Saya mau menyampaikan apresiasi saya. Terima kasih saya kepada Pak Agung Ketua dapat diterima langsung oleh Ketua dan jajarannya pada hari ini. Karena tadi mungkin kami sangat produktif sebagai masih tahapan-tahapan awal proses membentuk ombudsman. Sekali lagi saya menekankan bahwa kami hadir dalam semangat positif, dengan keinginan adanya perbaikan dan kebenaran. Ini sudah pasti tidak menyerang pihak individu manapun. Pada kesempatan ini saya juga mau titip sama teman-teman media, tolong auditor muda Ibu Husnul Khotimah jangan dibully di media sosial. Beliau sekedar menjalankan tugas dan tugasan, dan saya bahkan respect pada beliau sebagai seorang yang jelas di persidangan kelihatan cerdas. Maka dari itu tim hukum saya melaporkan segenap tim audit ya. Jadi tidak melaporkan individu, tapi memang tim audit yang terdiri atas beberapa pejabat petugas BPKP yang resmi ditugaskan oleh pejabat yang berwenang yaitu BPKP. Jadi ini tidak ada serangan kepada, dan saya juga mohon semua ikut menghormati ya bahwa tidak layak serangan terhadap individu ini. Kita mau membuka apa yang sebenarnya terjadi supaya ada langkah-langkah korektif yang bisa diambil demi kebaikan bersama. Tapi terima kasih sekali Pak Najib, tentunya tim penasihat hukum saya Pak Ari, Mas Udito, saya dan
dan juga teman-teman media. Itu lagi bagi saya yang berkarir di bidang keuangan, masalah audit ini sesuatu masalah yang sangat fundamental dan sangat serius. Banyak banget. Silakan, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk ombudsman, pemeriksaan terhadap proses-proses dan prosedur pelayanan publik itu menjadi kewenangan ombudsman. Cuman untuk proses pemeriksaan terhadap audit seperti BPKP ini memang ini baru pertama menerima, khususnya dalam tahun ini. Jadi kami juga tentu akan tadi bagaimana dan sudah saya sampaikan bahwa ombudsman akan melakukan verifikasi terlebih dahulu baik itu secara material dan formil, apakah ini menjadi ranah kewenangan ombudsman atau tidak atas keluhan atau laporan dari Pak Kapolres Jakarta Selatan. Jadi saya belum bisa menyatakan apakah ini memang kewenangan ombudsman atau tidak sebelum proses verifikasi itu selesai dilakukan. Karena setelah itu baru dibawa pleno pimpinan untuk memutuskan apakah ini perlu dibentuk tim pemeriksa atau tidak. Persoalan kecepatan tentu kami akan berupaya untuk secepat mungkin ketika umpama ombudsman telah menetapkan ini sebagai kewenangan ombudsman untuk memeriksa, maka kita punya waktu kurang lebih 14 hari untuk memproses penetapan dan pemeriksaan dan 30 hari untuk menentukan hasil. Tadi soal pertanyaan tadi, apakah sebelumnya di Kuala Lumpur kita mengalami kasus yang sama soal auditor juga? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita belum pernah melakukan proses pemeriksaan atas laporan serupa. Semuanya tadi menanyakan Ibu jurnalis tadi Mas ya, secara personal, saya pribadi. Secara personal saya ingin move on secepat mungkin. Saya tidak mau terus-terusan dalam pusaran perkara ini. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai orang yang diberikan atau dititipkan harapan oleh banyak pihak, saya merasa punya tanggung jawab moral, tanggung jawab warga negara untuk menindaklanjuti. Kalau memang hemat kami secara sangat terang-terangannya terjadi perilaku yang tidak etis dan berpotensi membahayakan warga yang lain. Saya juga berharap bahwa langkah-langkah kami selaras dengan arah politik Bapak Presiden yang saya lihat mengarah ke arah konsiliasi. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesnek beberapa hari yang lalu, Pak Menteri Sekretaris Negara, kalau nggak salah memang perkara Pak Hasto, perkara saya kan besar unsur politiknya. Ya, saya berharap bahwa langkah korektif yang diambil oleh eksekutif pemerintah dan legislatif pemerintah secara gabungan melalui amnesti dan abolisi bisa menggeser dari ranah politik sebuah perkara yang seharusnya dijalankan secara profesional sesuai prosedur, sesuai hukum, bukan sesuai hitungan politik atau motivasi. Jadi sekali lagi saya di sini sebagai seorang profesional. Kami berharap kita semua mengadopsi sebuah nada
yang profesional. Dan dalam semangat berbenah secara bersama-sama, dan itu yang saya tangkap dari langkah Bapak Presiden dan pimpinan DPR yang mengambil inisiatif untuk menjalankan abolisi Patom, izin Patom. Pak, kan pihak Patom sudah mendatangi MA, sudah mendatangi KY, kemudian hari ini juga Ombudsman gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak lembaga-lembaga lain yang akan didatangi oleh Patom dan kuasa hukum, dan juga ada nggak pihak-pihak lain di luar yang sudah dilaporkan ini akan ikut dilaporkan? Nah ini juga mungkin Pak Ketua, kami sejauh mungkin ya, menjalankan pelaporan itu sesuai jalurnya, berdebat. Ya. Jadi kami tidak serta-merta melaporkan yang kami laporkan kepada aparat yang tidak sesuai undang-undang peraturan ketentuan. Misalnya kita tidak mempolisikan hakim misalnya, itu rasanya kok sangat tidak tepat ya. Mempolisikan hakim sangat-sangat tidak tepat. Tapi kan kita melaporkan hakim kepada atasannya, Mahkamah Agung, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah pengawasan. Kami melaporkan hakim ke Komisi Yudisial yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Demikian juga sesuai Undang-Undang Ombudsman, ya, sejauh yang bisa kami lihat ini memang jauh yang tepat. Dan kami juga tidak mau berlebihan. Jadi kami sejauh mungkin mengupayakan takarannya juga tidak berlebihan. Kami melaporkan sesuai jalur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Peraturan Ketentuan. Mungkin sementara ini mungkin nanti aja, mungkin kasihan. Oke ya, jadi sekali lagi Ombudsman tentu secara terbuka menerima pengaduan dari seluruh komponen masyarakat, tidak peduli siapapun. Jadi ini bukan karena Patom Lembong, tapi setiap masyarakat yang memohon audiensi kita juga secara terbuka menerima dan juga melaporkan keluhan-keluhan penyelenggara. Karena itu kepada media saya harapkan juga bisa mensupport agar proses pemeriksaan kami bisa berjalan sebagaimana prosedur yang kita miliki sesuai batas kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Itu saja, terima kasih. Nanti silakan di doorstop ya. Oke, terima kasih ya. Sini bang, abang, Mas duduk mas, belakang kasihan Mbak, duduk Mbak.